mengundang saudara-saudara sekalian untuk turut bersama saya masuk dalam perjalanan keseharian untuk pembentukan kerohanian kita, di mana kita akan praktek solitude, silence, stillness, and scripture reading. Dan 1 hari per minggu kita dedicate untuk bersama Tuhan. Dengan itu kita membangun ritme hidup yang baru. Shalom semuanya, apa kabar semua peserta Bible Study kita hari ini? You have a good Saturday, bisa resting dalam masa PPKM diperpanjang sampai 23 Agustus, tapi kita nggak restless ya, kita tetap restful. Karena kita basically ikut Tuhan itu, kita bisa tinggal di dunia yang kacau beliau, yang penuh dengan puting beliung, all kind of nonsense. You know, tapi kalau Anda sedang bersama Bapa di surga and walking with Him, bergaul dengan Dia, everything is fine. Nah, ini yang Tuhan mau bawa kita semuanya. Saya berdoa teman-teman mempraktekkan sedikit-sedikit. Kalau Anda datang ke Tuhan, Tuhan akan mendekat padamu loh. Jadi nggak ada orang yang berkata begini, jangan ya, oh Ibu Indri saya belum sempurna melakukan ini. What is sempurna? Kita nggak bisa mengukur diri kita sesempurna. Because kita sebagai orang berdosa yang sudah rusak sistemnya, perlu direparasi, direstorasi, dipulihkan. Nah, kata di berarti bukan kita yang kerjain dong. Berarti Tuhan yang mengerjakan. Karena Dia yang ciptakan kita, tentu pabriknya yang tahu produknya bagaimana. Faulty-nya di mana, bagusnya bagaimana, sebetulnya hanya pabrik yang tahu. The perfect one tentu Yesus sendiri. So don't worry about being perfect. Tapi saya tuh sangat mengagumi ya, seperti kalian datang bergabung di Bible Study ini. You know, Anda melangkah dengan iman, mendekat, lama-lama kenalan sama kami semua. Dan saya bersyukur kita pernah bertemu ya dalam Zoom ya. Saya nggak bisa hadir, sama Pastor If juga nggak hadir. Namun Anda semua berkumpul dengan orang-orang yang dekat dengan kami dan mendengar apa yang diajarkan dan melihat bagaimana kami melewati proses menghidupi firman Tuhan. Nah, kalau Anda nggak turut mencoba, kita susah ngobrolnya karena kita punya pengalaman beda. Saya berdoa apa yang dibagikan sedikit-sedikit dilakukan. Intinya itu Anda mendekat ke Tuhan, bukan ke saya. Dan kalau Anda mendekat ke Tuhan, saya pointingin Anda ke Tuhannya. He is the way. Makanya Dia yang akan menjadi pembimbing kalian semua. Dan you have relationship with God. Saya pegang aja Yakobus 4 ayat 8. Mendekat pada Tuhan, Dia mendekat padamu. So Ibu Ratna, saya berdoa di tahun yang baru ini, barusan ulang tahun juga, Ibu semakin mendekat kepada Allah and experiencing latihan sensing panca indera kita, the awareness daripada kehadiran Allah. Oke, kita pernah belajarkan ya dari Yakub ya, dia tahu di tempat Tuhan loh, tapi dia nggak tahu, dia nggak menyadari. Setelah kejadian kelar baru, itu ternyata rumah Tuhan ya, tapi sudah lewat Tuhannya. Kita mau saya hadir seperti di depan layar Anda. Langsung Anda sadari ini Ibu Indri hadir. Ya, Anda tahu bedanya rekaman sama live gitu loh. Oke, nah kalau sama Tuhan juga mesti begitu. Sayangnya sama Tuhan gak ada rekaman, hanya ada memori. Karena sudah pas. But the now word, the now presence, the kairos moment. Kita mesti sadar itu. Itu butuh latihan. Okay. So saya berdoa John Carol Tangku dari Jayapura, Ibu Triani dari Sorong, Roy dari Sydney. Saya berdoa juga untuk Ibu Jane Carol, Pak Richard dan teman-teman semuanya yang betul-betul buat saya itu kayak diselimutin, dilingkupi, jangan diselimutin ya, dilingkupi dengan buku-buku rohani. Nah itu buku-buku rohani yang sifatnya praktikum. You need to practice it. Seperti kayak ibu-ibu rumah tangga beli buku resep makanan. Saking bagusnya foto-foto makanannya sampai ngiler sendiri sampai dibeli. Tapi kan baru foto. And Anda kalau tidak ke dapur, mencoba menyiapkan bahannya semua dan coba campur, Anda nggak ketemu rasanya yang benar yang bagaimana.
Demikian pula dengan firman Tuhan. Kita mesti belajar dari Ibrani 4 ya. Orang Israel tuh gak bisa masuk tanah perjanjian karena mereka tidak mencampur dengan iman. Mereka nggak campur pendapat mereka, niat mereka dengan apa kata Tuhan. So saya berdoa semua yang dibagikan dalam Bible study ini Anda campur seperti seorang ahli masak mencampur bahan-bahan makanannya dan bumbu-bumbunya sampai menemukan selera yang ternyata sangat-sangat luar biasa seperti kokinya pencipta menu itu, resep itu. Nah, Alkitab adalah resep hidupnya kita oleh Tuhan. So, terima kasih untuk Pak Cliff yang sudah bergabung juga. Terima kasih untuk jemaat GGA yang telah luar biasa melayani selama 20 bulan lah ya kali ya. Semua teman-teman saudara seiman, anak-anak Tuhan dari seluruh pelosok, dari Amerika Ibu Irene, dan juga teman kami dari Switzerland, dari Maria Sunardi dari Melbourne, dan juga dari Sumatera Selatan, dan dari Minahasa Utara, Minahasa Selatan. Kita baru kenalan satu kampung baru di Minahasa Selatan ini dari Dr. Henny. Dan saya percaya bahwa apa yang Anda mendengarkan ini, kalau dari pihak Tuhan firman-Nya nggak akan balik ke dia. Tapi dari pihak kita ini loh, karena kita punya hati kondisinya macam-macam, seperti 4 macam tanah itu di Markus 4, Matius 13, Lukas 8, membuat benih unggul ini jadi ada yang berbuah, ada yang nggak berbuah. Sayangnya, yang nggak berbuah itu 75% kondisi tanah. Yang berbuah cuma seperempat, 25%-nya. Saya berdoa melalui apapun kejadian di hidup ini, Anda menjadi pelan-pelan tanah yang bagus itu. Kita doa ya. Terima kasih Bapak untuk siang hari ini. Kami bersyukur untuk kami bisa diberi hati yang tetap rindu, tetap dijaga untuk mau mendengar firman Tuhan. Untuk kepingin ngerti maknanya firman dan tidak nyerah karena tidak paham. Aku berdoa agar aku menjadi salah satu bejana untuk menyalurkan pewahyuan yang Kau berikan pada hamba-Mu ini untuk bisa menjadi pencerahan, untuk bisa menjadi pengertian, menjadi firman hikmat yang menjadi aplikasi hidup. Dan tidak ruwet tapi mudah sekali. Aku minta Roh Kudus berhembus pada setiap kami, tolong kami. Karena Kau yang lebih rindu kami mengerti firman-Mu daripada kami sendiri. Karena di dalam diri kami tidak ada komponen apapun yang baik. Tapi Kau bikin yang gak baik, yang tidak ada jadi ada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke. Saya akan lanjutkannya dari hari Kamis. Hari ini saya mau bagikan bagaimana orang tuh kok tak bisa tahu kalau kita tuh murid Kristus. Nah, Anda pasti pernah baca Yohanes 15 ayat 8. Sekarang saya mau fokus ke Yohanes 13 ayat 34-35. Karena ini pesan terakhir yang diberikan oleh Yesus sebelum dia ke Getsemani. Dan ini semua terjadi di ruang atas, perjamuan terakhir, di mana dia memodelkan bahwa untuk menjadi pengikut Kristus itu Anda mesti pertama-tama menjadi hamba. Hamba yang mempengaruhi orang lain. Makanya bahasa Inggrisnya namanya servant leader. Because leadership is about influence. Jadi mempengaruhi orang untuk serving. Jadi saya memberikan firman ini dari hati yang serving you. Bukan hati yang maha tahu. Buktinya solitude silence saya lagi belajar terus, lagi hidupi terus. I think ternyata kalau saya bongkar lagi mata saya tambah gampang sekali ngelihat di Alkitab ya. How many time dia berkata dengan tinggal tenang, dengan bertobat dan tinggal tenang, letak keselamatanmu. Dengan tinggal diam dan percaya, letak kekuatanmu. Yesaya 40 ayat 31 yang sangat populer. Orang yang menanti-nanti Tuhan akan mendapat kekuatan baru. So where is the key supaya kita menjadi Kristen kuat, Kristen dewasa? Di mana kuncinya kalau gitu? Memahami Allah kita kerjanya nggak buru-buru. Because we need to wait for Him.
Jadi Anda pegang aja Yohanes 11 tuh. Waktu Yesus pergi ke kampung kampungnya agak minus ya, ekonominya yang miskin. Namanya Betani. Di situ ada satu keluarga, kakak adik, sahabatnya Yesus. Namanya Lazarus, Marta, Maria. Di Yohanes 11 itu Yesus mendengar kabar dari Marta bahwa sahabat dia, si Lazarus, sedang sakit keras. Tapi mendengar berita itu, kalau saya langsung bandingin diri saya dengan Yesus, saya langsung lompat gitu loh, apalagi sahabat. Nah, apalagi hamba Tuhan sayanya. Tapi Yesus beda, nggak pakai sistemnya pikiran kita orang dunia ini. Yesus itu justru berkata di Injil Yohanes 11, sengaja menunda 2 hari. Bahkan dia pergi ke kuburannya di hari keempat. Nah, itu ada artinya semua tuh. Hari ketiga, hari keempat. Nanti ya, saya bagikan bagian ini beda sendiri. Ya, karena Yesus masuk ke budaya orang Yahudi. Bagaimana menangani mayat. Oke. Nah, hari ini pesan perintah terakhir yang dia berikan sebelum dia memberi diri untuk disalibkan. Melalui proses emosi dulu 3 jam di Getsemani. Baru ketemu Yudas dengan hadirat Allah menyertai dia. Baru dia dia dijual 30 keping perak. Dan dia berjalan ke pengadilannya Pontius Pilatus, Imam Kayafas, Pontius Pilatus, dan menuju ke salib. Pesan terakhirnya sebelum dia mati, coba kita baca sama-sama. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu juga saling mengasihi. Jadi ini berlaku bagi semua sama rata, siapapun pengikut Kristus, siapapun yang percaya Yesus Tuhannya. Sama seperti aku, Yesus telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Berarti 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata, loh, bukan kamu yang mengasihi aku lebih dulu yang mengasihi kamu, karena aku yang memberi kasihku padamu supaya memampukan kamu. Nah di Yohanes 13 ayat 34, Rasul Yohanes ini menulis, kita tuh semua bisa kok menghormati perintah ini, supaya kita saling mengasihi. Ini perintah kedua yang sebobot yang pertama loh. Kenapa? Karena sama seperti Yesus mengasihi kita, berarti kita terima kasih dong. Berarti kita dikasihi. Do you believe that God love you? Kalau kita percaya kita dikasih Allah, kita nggak ada issue. Bagaimana kita bisa mengasihi dia balik dan mengasihi sesama? Karena sifatnya kasih Allah selalu mencintai sesama. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi ciri-ciri budaya kehidupan daripada pengikut Kristus, warga kerajaan sorga, itu penduduknya saling mengasihi. Nah, Anda bisa lihat ini di Kisah Rasul pasal 2, Kisah Rasul pasal 4. Cara ciri-ciri jemaat mula-mula Tuhan hidupnya bagaimana? Anda tahu dong, mereka saling membagi, tidak ada yang kekurangan di antara mereka. Mereka taruh semua kekayaan di kaki Rasul dan dibagi rata, sehingga tidak ada yang miskin di antara mereka. Yang sakit mereka dapat berdoa sama-sama sehingga mujizat terjadi. Itu komunitas seperti kesatuan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus dengan ke-12 muridnya itu tercetus di jemaat mula-mula setelah hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Jadi kita butuh pencurahan Roh Kudus karena Roma 5 ayat 5 dikatakan apa? Pengharapan ini tidak mengecewakan karena Roh Kudus mencurahkan kasih Allah di hati kita. Jadi kalau Anda mau coba-coba mengasihi sesama tanpa Anda bergaul sama Roh Kudus, mustahil. Bergaul dengan Roh Kudus beda ya dengan berbahasa roh. Beda sekali. Kalau Anda berbahasa roh, Anda menggunakan karunia-Nya si Roh Kudus. Tapi kalau bergaul sama Roh Kudus, Anda lagi berduaan sama pribadi napas Allah itu. Allah Roh Kudus. Nah, dia punya perasaan dong. Dia bisa berduka. Dia bisa meninggalkan Simpson. Dia nggak tahan selama-lamanya. Oke, so saya minta Anda untuk bisa bedakan antara orang berkarunia Roh Kudus dan itu Anda bisa hidup tidak benar, nggak selaras dengan Tuhan, tidak dalam takut akan Tuhan loh. Tetapi karunia tetap bisa bekerja ya. Karena Roma 11 katakan bahwa the gift
And the gift of God is without repentance. Nah, kalau Tuhan udah kasih karunia Roh Kudus, Tuhan nggak pernah nyesel. Sekalipun nanti Anda bisa murtad loh. Dia sudah prediksi itu. Tapi karunia itu bekerja karena untuk melayani orang lain. Nah, saya mau Anda benar-benar baik-baik ya. Kalau sampai Anda mau bisa dikenal sebagai murid Kristus, Anda mesti bisa mengasihi seperti Yesus mengasihi Anda. Jadi Anda punya hubungan pribadi sama Allah, sama Yesus. Di waktu yang bersamaan ada orang lain di sini. Anda mengasihi sesama. Nah, ini nanti saya bagikan pada Anda pengajaran dari Martin Buber. Being totally holy, present, and yet separate. Hadir sepenuhnya, tapi terpisah. Jadi identitas Anda nggak dipengaruhi sama siapa yang hadir. You can have your value, Anda tetap punya nilai Anda yang beda sama orang dunia sendiri. Tapi Anda mengasihi mereka, and yet separate. Anda tetap mengasihi Allah. Nanti Anda belajar namanya differentiation. Okay? So hari ini saya mau Anda pegang baik-baik. Oh, ciri-ciri daripada pengikut Kristus yang dikenal dunia sebagai muridnya Yesus Kristus. Berarti Yesus gurunya loh ya. Anda dimuridin Yesus langsung loh. Itu kelihatannya apa? Dari buahnya. Dari cara memperlakukan sesama. Nah, kalau sampai ada Kristen yang tidak bisa mengasihi, itu sama dengan dia memproklamirkan, dia mencetuskan, dia mengatakan, karena action speak louder than word. Perbuatan bicara lebih keras daripada perkataan. Kalau sampai Anda gagal mengasihi sesama, ya Anda nggak kenal Tuhan. Itu nggak bisa tidak diterima ini. Coba baca 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8 dan 20-21. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Nah, Anda mesti garis bawahi lingkar itu. Sebab Allah adalah kasih, itu ayat 8-nya tuh. Jikalau seorang berkata, I love God, aku mengasihi Allah, tapi dia benci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, nggak mungkin dong dia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Loh, kalau yang kelihatan aja nggak bisa dikasihi, bagaimana yang nggak kelihatan bisa dikasihi? Very logical. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Nah, hari ini saya mau tunjukin kepada Anda semua bagaimana orang Israel itu, bangsa Israel yang keluar dari Mesir itu, dan keturunannya 20 tahun ke bawah, yang tidak pernah punya memori dan gak tahu hidup besar di Mesir kayak apa. Gak pernah lihat pekerja rodi nyabetin orang tuanya. Gak pernah lihat pekerja rodi nyabetin mereka bahkan. Nah, ini orang 20 tahun ke bawah. Sisa-sisa nenek moyang Israel ini, keturunannya. Bagaimana kok mereka bisa hidup membangkang Tuhan? Padahal mereka digedein di padang gurun, di depan gunung Horeb, di mana Allah selalu hadir di situ dalam bentuk fisik api lah, gempa bumi nyata, suara keluar lah. Ada tiang api, ada tiang awan, fisik kelihatan, dan mereka tidak sama sekali. Bahkan ada yang nggak mau masuk tanah perjanjian. Saya itu nggak jamin ya kalau orang punya masa lampau buruk sama nggak punya masa lampau buruk itu pasti ikut Tuhannya beres, nggak jamin. Nah, saya mau tunjukkan pada Anda satu pasal yang judulnya kesalehan palsu dan sejati. Kalau bahasa Inggrisnya kesalehan itu bicara mengenai being godly, being religious. Di bahasa Inggrisnya berkata orang-orang yang bersifat religious, godly, devout. Okay. Ternyata mereka kan Nabi Yesaya nggak akan muncul kalau mereka hidupnya nggak berontak total. Mereka ganti Tuhan loh. Tuhan yang bikin langit dan bumi, matahari dan bulan, menamai bintangnya, membelah laut merah buat nenek moyang mereka. Itu ditinggal loh. Padahal mereka nggak pernah tersiksa di padang gurun 40 tahun.
Jadi minimum orang-orang yang lahir di padang gurun itu udah 40 tahunan loh. Tapi yang dibawa generasi ketiganya itu kan yang boleh pergi cuma 20 tahun ke bawah. Atau generasi kedua tapi 20 tahun ke bawah. Amazing. Gak pernah ngalami aniaya. Iya, bisa punya kesalehan palsu. Oke. Nah, ini apa nih yang dibawa nih? Nah, saya baca ya. Yesaya 58. Ini ayat 1 dan 2 dulu. Serukan kuat-kuat. Janganlah tahan-tahan. Nyaringkan suaramu bagaikan sangkakala. Doa pakai suaramu biar keluarlah kayak trompet. Nah. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka. Dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang nih setiap hari mereka cari aku. Dan suka untuk mengenal segala jalanku. Hati-hati ya. Seperti bangsa yang melakukan yang benar. Dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku loh tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka menghadap Allah. Ayat 3 saya tambahin ya. Tanyanya. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu. Dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Nah, jadi ini ngomong mengenai orang-orang Israel ayat 1 dan 2. Yang tiap hari baca Taurat. 5 buku ya, Pentateuch gitu ya. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan loh. Bener-bener belajar. Melakukan budaya murid Talmid itu ya. Belajar semua, hafal luar kepala, titik komanya Anda baca aja di kamusnya orang Farisi. Di kamus Alkitab kita apa itu Farisi itu. Tetapi bahkan memperhatikan hukum dan bertanya jawab loh mengenai hukum Taurat loh. Ke bait Allah loh. Ini bukan orang yang nggak pegang kitab Taurat, pegang, ngafal. Oke. Tetapi Allah berkata, buat apa sih? Tapi mereka tuh ngeluh, udah melakukan ini semua, tapi kok Allah nggak jawab katanya. Kami udah puasa, engkau nggak perhatikan. Kami udah rendahkan diri, engkau nggak mengindahkan. Sesungguhnya pada hari puasa, Tuhan ngomong lah, di hari puasamu kamu sibuk ngurusin urusanmu sendiri, kamu desek-desek buruhmu, kamu tindas. Nah, saya akan lihatin jawaban Tuhan di ayat 9 sampai 11 ya. Coba ini lihat ini. Ini orang-orang yang sibuk dengan disiplin keagamawian mereka, tapi tidak ada cinta sama Tuhan. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan jawab. Ya, walaupun berdosa loh, Tuhan jawab loh. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Gue sampai Tuhan jawabannya kayak begitu loh. Ini aku pakai tanda seru. This is me. This is I am. Begitu ya. Nah, dengerin perkataan Tuhan selanjutnya. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu. Nah, ini kalau bahasa Inggrisnya saya suka ini. If you do away with the yoke of oppression. Do away itu artinya berhenti. Stopin gitu loh. Kalau kamu berhentikan. Menempatkan kuk yang nyakitin budak-budakmu, pegawai-pegawaimu ya, yang bikin mereka tertekan, tertindas, oppression. Nah, kalau kamu tidak lagi nunjuk-nunjuk pakai jari kamu dan memfitnah satu sama lain. Kalau bahasa Inggrisnya pointing finger and do malicious talk. Pointing finger. Nah. Apabila engkau menyerah, nah, kayak 3 poin ini dulu ya sampai memfitnah ya. Kita ngelihat apa di sini saudara? Kita ngelihat umat Tuhan yang saleh, namun nggak mengasihi sesama, betul nggak? Itu namanya. Anda lihat yang lingkaran itu yang ketiga pertama ya. Nah kalau yang keempat beda. Jadi dikatakan di sini bahwa, loh kamu kok saleh bentuknya luarnya. Ya, ke bait Allah, hafalin kitab Taurat, berdoa, mengucapkan chanting ya, mengucapkan berulang-ulang kitab Taurat. Pokoknya secara lahirnya bener banget loh. Tetapi, loh kok pegawaimu ditindas?
Tetapi kamu kok kasih mereka kok yang berat banget, yang mereka udah nggak sanggup jalan gitu lah. Terus kok kamu mulutnya memfitnah, saling memfitnah. Nah, kalau engkau seperti ini, buat apa kesalehan luarmu? Hati kamu jahat kayak begini. Namun, jikalau engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri. Nah, ini mestinya poinnya bentuknya lain ini. Dan memuaskan hati orang tertindas. Okay? Maka kata Tuhan, terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Jadi terangnya Allah akan ada di Anda, menyinari Anda sampai yang lain tuh jadi gelap. Anda terang itu. Dan kalau sampai Anda hidup seperti ini, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan puaskan hatimu di tanah yang kering. Anda mesti lingkari itu tanahnya kering. Dan akan membaharui kekuatanmu. Bagus sekali kan ya. Kalau sampai kalian ini di tengah-tengah kekeringan ini masih peduli, empati kepada orang-orang yang miskin. Sampai terang Allah ada di Anda dan menerangi kegelapan. Situasi yang gelap seperti di PPKM ini. Seperti selama pandemi, global pandemi COVID-19 ini. Nah, Tuhan akan nuntun kamu senantiasa dan akan puaskan hatimu di tanah yang kering. Bayangin, hati kita bisa puas karena Tuhan di tanah yang kering. Dan akan membaharui kekuatanmu. Ini bukan kekuatan fisik ya. Kalau kekuatan fisik Anda nge-gym aja gitu loh. Tapi ini kekuatan manusia batin. Yang bikin yang mau anaknya sendiri, mau sombong, mau besar mulut itu tertahan gitu loh. Tuhan akan menuntun kamu senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Dan kitanya menjadi seperti apa? Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Wow. Mata air gak pernah mengecewakan, gak pernah berhenti memancar saudara. Ya, mancur terus dia. Jadi kita gak pernah kekurangan. Nah, kalau Anda perhatikan Yesaya 58 ayat 9, kemudian ke 11-nya. Nah, kalau di ayat 11 itu Tuhan yang nuntun kita senantiasa. Always guide us. Dan renew our strength. Dan dia akan berkata, engkau ini seperti taman yang diairi dengan baik. Seperti matahari yang gak pernah mengecewakan loh kamu tuh orangnya. Nah, jadi kita lihat kontrasnya. Tadi yang di ayat 9 dikatakan bahwa kamu nih taruh kok berat loh di sesama manusia loh. Kamu nih nuding-nuding melulu kalau kerja. Dan mulutnya tuh memfitnah. Nah, tetapi beda kalau kalian itu pada waktu musim kayak PPKM gini. Banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita sebagai kepanjangan tangan Yesus. Kalau engkau menyerahkan orang lapar, apa yang kau inginkan sendiri, memuaskan hati orang tertindas dengan apa yang ada padamu. Nah, Anda itu orang yang berbeda tapi berpola pikir kerajaan sorga. Maka kata Tuhan, terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Dan Tuhan akan nuntun selalu dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Jadi kalau Tuhan bekerja itu internal, gak pernah eksternal. Jadi eksternalnya bisa habis semua kayak Ayub begitu. Tapi internalnya kaya dengan Tuhan, dengan hadirat Tuhan. Anda nonton aja deh orang-orang yang baru lahir baru, yang baru cinta mula-mula. Nah, Anda suruh tanya yang terjadi perubahan itu di mana? Di otak dia apa di hati dia? Nah, apakah kita bisa menuruti firman Allah terus di tengah-tengah situasi yang gak enak? Kalau yes, Anda akan menjadi tanah Anda akan diairi dan menjadi seperti mata air yang gak pernah mengecewakan. So di sini Anda belajar apa? Kita belajar dari ayat 9 ya. Ada orang Kristen, pengikut Kristus yang aktif sekali, yang memakai waktu untuk belajar Alkitab, berdoa, mencari muka Tuhan. Okay. Tapi ada kehidupan mereka kayaknya terdiskoneksi deh. Kayak gak nyambung hidupnya. Tidak terdiskoneksi dengan rohani mereka. Karena Anda bisa lihat gak di ayat 9. Ya, kita balik lagi ya. Dikatakan, engkau di mana sih Tuhan? Dan Tuhan akan berkata, ini aku.
Kemudian Tuhan mengumumkan, apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk yang sama, apalagi kau tidak nunjuk-nunjuk orang-orang dengan jarimu itu dan memfitnah orang-orang. Kalau Anda lakukan seperti itu, tidak lagi. Oke? Terus Anda berikan kepada orang-orang kelaparan, orang-orang miskin, bantuan. Anda mau tahu Anda orang apa? Anda orang Kristen yang terkoneksi antara iman Anda, antara perbuatan Anda dan kehidupan sehari-hari. Nah, tetapi kalau tunjuk-nunjuk kasukuk berat-berat pada hari puasa kepada orang-orang sekitar Anda, terus Anda kasih orang miskin gitu loh, itu nggak sinkron, saudara-saudara. Oke? Ada yang nggak terdiskoneksi di sini. Anda pernah dengar nggak orang ngomong seperti ini? Aku udah nggak tahan ya sama kamu. Yang penting aku udah baca Alkitab dan berdoa tiap pagi. Aku nggak mau pusing sama tuh orang. Tapi aku nggak tahan sama dia. Kalau sampai Anda mendengar diri Anda ngomong mengenai seseorang seperti itu, seperti apa? Seperti contoh yang saya bagikan. Aku nggak tahan sama kamu. Nah, ini namanya keluar dari mulut Anda, belum tentu keluar dari mulut Tuhan. Karena untuk mulut Tuhan, hatimu dulu yang akan mengalami transformasi. Hati dirimu yang akan mengalami revolusi. Nah, kita belajar di sini bahwa orang Israel itu di zaman itu, mereka tuh ngomongnya kayak begini nih, yang ayat 9 tuh. Aku cuma udah tahan sama kamu nih. Yang penting gue udah baca Alkitab, gue udah doa tiap hari. Kok bisa memperlakukan orang-orang yang bikin dia kesel? Terus digandeng sama kehidupan rohani yang disiplin, yang dia gak pernah absen. Kok bisa digandengin begitu ya? Padahal seperti saya belajar di Pitas Kasero, bahwa antara eksternal dan internal itu tuh mestinya nyambung. Eksternal kita tuh dari internalnya kita sebetulnya. Jadi nggak bisa dong mereka mengatakan bahwa kita udah saleh, kita udah tekun belajar disiplin firman Tuhan. Tapi mereka nggak mau, ya terserah. Dan kelakuan mereka juga nggak teruji. Kayak gitu suruh kerja aja deh. Kayak gitu dituding, kalau ngajak ngobrol dituding lah kayak gitu. Bahkan dicemooh, diolok-olok, atau dibully ya. Zaman sekarang sebutnya. Nah, saya mau Anda mengetahui baik-baik bahwa orang bangsa Israel di awalnya mereka gagal. Dan menganggap mustahil loh. Mereka menganggap mustahil mengenai bahwa kehidupan rohani mereka dan hidup mengasihi sesama mereka itu mereka pikir tuh gak ada hubungan sama sekali. Justru Peter Kasiro ngomong kayak gini, pertumbuhan rohanimu tidak dapat dipisahkan dari kesehatan emosimu. Ingat ya, saya ingatkan Anda bertahun-tahun bahwa Anda tuh bisa khotbah, bisa berbahasa roh, tapi tidak punya kasih Allah. Anda bisa pulang pelayanan, tetapi tidak ada kasih Allah. Nah, kasih Allah dan kasih sesama itu satu koin, dua sisi. Kasih Yesus yang radikal, caranya Yesus mendemonstrasikan kasihnya seperti di keluarga di kerajaan surga. Itu radikal sekali saudara-saudara. Dan itu menyebabkan tidak dapat dipisahkan dari mengasihi sesama. Jadi Anda udah melakukan semua kehendak Allah, cinta Tuhan, wajib melayani di mimbar. Tapi kalau Anda itu tidak mau lihat ke belakang, mau peduli kiri dan kanan, kesalahanmu tuh kayak kain kotor. Kita biasanya katakan itu. Sebab hukum yang pertama dan kedua itu seperti satu koin dua sisi. Cintai sesamamu sama dengan sudah mencintai Tuhan. Bukan mencintai Tuhan dulu baru cintai sesama. No, cintai sesama dulu. Kita terima kasihnya Allah dulu. Kita salurkan orang-orang yang belum pernah mengecap kasih sayang itu. Kemudian Yesus tambahkan. Dari apa yang dia tahu, dia belajar budaya kerajaan surga. Kalau sampai itu terjadi, nggak ada perpecahan di gereja. Coba ya. Saya bacakan pada Anda, hati-hati loh. Anda tuh bisa melakukan disiplin rohani dan sibuk bekerja buat Tuhan. Tapi gagal mengasihi sesama orang yang ditinggal itu. Saya ulang lagi, hati-hati. Anda bisa melakukan disiplin rohani dan sibuk bekerja pada Tuhan. Dan tetap gagal mengasihi sesama orang yang tinggal di rumah.
atau yang tinggal di kantor Anda, atau yang tinggal di kamar kos Anda, ketahui ini baik-baik. Anda tidak bisa mengasihi Allah dan benci saudaramu. Anda hanya bisa mengasihi saudaramu karena mengasihi Allah. Dan diputar balik ya. Jadi kita belajar di sini bahwa Yesus tuh kalau ngajar tuh kasihnya ini radikal banget loh. Jadi belajar mengasihi sesama itu radikal. Dan saya mesti kasih izin sama Tuhan untuk memberikan kepada saya waktu. Waktu buat apa teman-teman? Waktu untuk dia membentuk rohani saya. Supaya bentuk yang rusak yang saya bawa karena nenek moyang saya diserahkan ke bentuk rohani yang baru, bentuknya Allah sendiri. Supaya apa yang Allah kerjakan di dalam kita akan kita keluarkan. Sehingga orang melihat buah daripada persekutuan Anda dengan Tuhan. Itu mesti ada buahnya. Ya, masa ketemu Tuhan gak ada apa-apa, gak ada efek, gak mungkin. Ya, saya melihat kesaksian Ibu Livong dari kehidupan Ibu Livong, cara bersaksinya. Terus yang dibangun itu hatinya, dadanya terus. Kayak dalamku kok berubah. Karena Tuhan melakukan sunat hati. Itu lahir baru itu sunat hati. Aku buang hatimu yang keras kayak batu. Yang gak bisa ngampuni, yang gak mau ngampuni hakku. Dan sekarang ini jadi lembut. Kalau bahasa Inggrisnya, I put into you a heart of flesh. Flesh itu kan daging kan. Daging kan kalau mentah-mentah dikunyah kenyil gitu, susah gitu loh. Tapi kan kalau dipegang kan lembek kan. Nah, lembut. Nah, di hatimu kan jadi lembut. Itu karena aku taruh rohku. Nah, ingat rohku itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah pembawa apa? Kasih Allah. Kenapa kalau Roh Kudus bawa kasih Allah? Karena Allah adalah kasih. Jadi kalau hati yang lembut ini menjadi rumahnya Roh Kudus, ya lembut dan hangat dan manis dan beautiful. Sampai dia tuh elus-elus dari dia terus sampai ngomong, aku bisa mengasihi almarhum suamiku. Walaupun waktu hidup kita benci keras sama sekali, nggak mau mengampuni, nggak mau ketemu. Tapi waktu saya lahir baru, saya doakan, saya berdoa, saya ampuni dia. Now only God can do that. Itu namanya operasi surgery dari hati kita. Nah, kemudian ditambahin lagi Yeremia 31, you know. Aku tulis dengan tanganku sendiri di dalam hati yang lembut itu hukum-hukumku. Nah, itu Allah yang tulis. Jadi ini bukan hukum Taurat yang di kertas papirus, tapi ini hukum sekarang dari kertas pindah ke dalam hati orang. Sehingga kamu gak perlu diajarin orang lagi sama sekali. Kau tahu aku yang lagi ngomong, kau tahu aku lagi ngajarin. Nah, itu hebatnya kita yang lahir baru. Anda masih lembut gak hatinya? Bisa keras lagi kalau gak dipihara. Kerasnya gimana? Anda putus hubungan aja sama Roh Kudus. Anda punya bentuk lahiriah, tapi Anda nggak pusing batiniahnya Anda. Coba ya saya tambahin ya ayatnya ini ya. 2 Korintus 4 ayat 16-17. Nah, coba Anda buka Alkitab Anda ini. Ini bagus sekali nih. Ayat 16, 17, 18 ya. Saya pertama kali ini ayat ini saya diingetin ini sama Dr. Marilyn Hickey waktu saya sama-sama dia di Korea di konferensi gerejanya Choyonggi. Setiap pembicara ada kelas masing-masing. And I was with her in the morning. Ini devotion morning. Jangan tawar hati. Juga waktu menghadapi maut. Jadi Anda semua akan hadapi maut. Ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Kalau bahasa Inggrisnya, don't be discouraged. Okay. Ini bukannya gak berani. Gampang putus asa, gampang nyerah. Jangan gampang nyerah. Tapi meskipun manusia lahiriah. Nah, Anda lihat saya ini di kamera ini lahiriah nih. Kami semakin merosot, ya, suka merosotan. Jadi kalau sampai merosotnya nggak kelihatan, pas saya bilang di diskon katanya. Namun manusia batiniah kita, jadi ada dua kan, ada manusia kepompong kita kulitnya, ada manusia dalam kita. Itu dibaharui dari sehari ke sehari, day by day. Anda kalau mau ikut Yesus itu mesti day by day. Harus sangkal diri, pikul salib, baru datang ke Yesus dan ikut dia. Setiap hari. Lukas 9 ayat 23. So manusia batiniah kita, kalau kita mau tetap hatinya lembut gitu, yang dipenuhi Roh Kudus, you have to come to God sehari ke sehari. Dan itu manusia batinnya yang mesti jadi fokus kita, bukan manusia fisiknya. Oke. Sebab
Penderitaan ringan, jadi manusia batinnya kalau mau diperbaharui sehari ke sehari, mesti bergandengan sama penderitaan. Karena kita nggak bertumbuh tanpa penderitaan. Kan orang dunia kutip tuh, okay? We only grow in the most uncomfortable zone. Di tempat yang zona tidak nyaman. Kalau Anda tetap di tempat yang nyaman, Anda nggak akan bertumbuh. Kan udah nyaman. Okay? Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan ini. Untuk penderitaan yang kau alami, kalau engkau dari sehari ke sehari fokus ke manusia batinnya, Anda sedang diperbaharui, akan membuat Anda terima kemuliaan Allah yang kekal, yang melebihi kuasanya, bobotnya, nilainya, daripada besarnya, ngerinya si penderitaan itu loh. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Nah, kalau Anda mau betul-betul hidupnya menjadi manusia yang murid Kristus, yang dikenal orang sebagai murid Kristus, nah ini Anda fokusnya bukan ke yang kelihatan, melainkan yang nggak kelihatan. Karena yang kelihatan sementara. Ya kan kita selama masa PPKM ini Anda melihat banyak sekali ya yang telah selesai mungkin sebelum waktunya, tapi karena terpapar COVID dan kan ada kondisi komorbid sehingga lebih cepat selesai di bumi. Berarti kan hidup sementara kan ya. Ada yang meninggal usia 30 tahun, ada yang meninggal 26 tahun, ada yang meninggal 40 tahun. Dokter muda baru lulus melayani pasien COVID meninggal baru 26 tahun. Ada yang 80, 70 tahun, begitu kena langsung 2 hari 3 hari kemudian sudah selesai di bumi. Nah, kelihatan kan itu sementara kan? Sedang yang nggak kelihatan tuh kekal. Jadi Anda hari ini mau saya ajak pada Anda, kalau betul-betul Anda ini mau bertumbuh menjadi murid Kristus dan menjadi serupa Kristus, ada 3 goal kan yang Anda mesti capai kan. Number 1, becoming the great lover of God. Harus menjadi kekasih Tuhan. Nggak bisa kita sehari-hari diperbaharui kalau nggak jatuh cinta sama Tuhan. Dan kita udah belajar bahwa Anda tidak jatuh cinta karena Anda berupaya, doa terus, sibuk di pelayanan. Cinta Tuhan, aku mau cinta Engkau, Tuhan aku mau cinta Engkau. Terus lagu cinta dikumpulin semua, muji Tuhannya lagu cinta. Terus nggak bisa. Untuk Anda mencintai Tuhan, so simple. Just come to Him, datang ke Dia aja. Biar Dia yang kasihnya kan, yang taruh kasihnya ke kita. Pada waktu Anda tahu Anda dicintai Allah, Anda akan menjadi kekasih Tuhan, becoming the great lover. Nanti Anda bergaul sama Tuhan tiap hari, you can love your neighbor. Nah, pada waktu Anda lagi belajar berjalan untuk menjadi becoming the great lover, Anda akan mengalami keselamatan roh, jiwa, tubuh. Keselamatan itu manusia utuhnya loh, the humanity yang diselamatkan. Bukan cuma rohani doang. Selama ini kita hanya fokusnya ke rohani aja loh. Kita nggak pernah, saya terutama saya ngajarnya, saya kok nggak pernah nyentuh ke sisi kemanusiaannya orang. Perasaan saya aja saya nggak pedulikan. I was not aware of my emotional health. Saya nggak sadar kesehatan emosi saya. Life is work, task, work, result, task. Hidup ini kerja, pencapaian. Hasilnya mana? Tapi mengenai caranya ke sana, nyakitin orang, tidak tidur, nanti pas badannya 58 tahun, babak belur karena rheumatic arthritis, baru saya nyahok. Bahwa saya nggak peduli fisik saya atau emosi saya, kesehatan jiwa saya, hanya pedulin rohani aja, salah loh. Memang yang kelihatan itu sementara, tapi tidak berarti tidak diapa-apain. Justru badan kita, ekspresi emosi kita paling cepat. Body language. Nah, kalau Anda secara utuh roh jiwa tubuh diselamatkan, Anda alami, tentu yang tubuh yang terakhir dong ya. Lagi dalam perjalanan menuju great lover of God, you are being safe, okay? Yang pertama kan rohnya diselamatkan, kemudian jiwa Anda sedang diselamatkan. Yang terakhir tubuh Anda. Dan kalau jiwa Anda diselamatkan, you become the true you in Christ Jesus. Kita akan menuju ke sana. Oke, so kita balik lagi yuk ke Yesaya 58. Nah, kasih Yesus yang radikal itu tidak dapat dipisahkan dari kita mengasihi sesama. Yesus tuh kalau ngajar itu radikalnya luar biasa. I'm making my note di sini, you know. Orang-orang Israel itu dosa mereka di Yesaya 58 gampang sekali ngeliatannya ya. Mereka itu
gagal melihat bahwa sebetulnya kalau menjadi umatnya Allah, di mana Allah itu jadi rajanya, mereka jadi bangsanya, mereka jadi apa tuh Allah kalau manggil tuh Efraim, engkau tuh seperti kekasih yang tidak ada pemiliknya, tapi aku jemput engkau jadi kekasihku, jadi istriku, aku jadi suamimu. Kan itu bahasanya Tuhan kayak begitu kalau ngomong orang Israel, right? Nah, namun kehidupannya si orang Israel itu, mereka tuh gagal melihat. Di mata Allah, ikut sistem budaya kerajaan surga punya relationship. Itu nggak bisa tuh kalau memisahkan hubungan dengan Allah dengan hubungan dengan sesama. Semua kesalehanmu itu dampaknya di hubungan horizontal. Nah, jadi nggak bisa dipisah, nggak bisa dikompartmentalize gitu ya. Jadi kehidupan rohani kita itu nggak bisa terpisah dari mengasihi sesama. Anda nggak bisa bilang, oh haleluya Tuhan tuh baik, oh haleluya, tapi terhadap sesama cuek, masa bodoh, semua maunya aja Anda perlakukan orang. Anda nggak melayani dari hati yang mencintai. Pokoknya ada gitu loh. Loh, nggak bisa begitu. Nah, Yesus itu kalau ngajar tuh radikal ya. Dia tuh mengajarkan kepada kita bahwa sedalam apa Anda mencintai orang-orang yang bikin Anda teriritasi, bikin Anda kesal, bikin Anda bahkan pernah difitnah, pernah di abuse secara verbal, sedalam mana Anda bisa mengasihi musuh Anda, segitu Anda kedewasaan rohani. Saya ulang lagi ya. Sedalam Anda bisa mengasihi musuh-musuh Anda. Musuh Anda tuh yang mana sih? Orang-orang bikin Anda kesal, diajari nggak pernah mau belajar, cuek, masa bodoh, bikin Anda jadi marah, bikin Anda jadi, bahkan Anda juga kena difitnah, kena digosipin di belakang Anda. Sedalam apa Anda bisa mengampuni dan mengasihi mereka? Sedalam itu akar kedewasaan rohanimu. Nah itu radikal tuh. Karena Yesus kan ngomong di Matius 5. Kalau kamu nggak mengampuni musuhmu dan doakan musuhmu. Kita nggak disuruh doa orang-orang yang kita dekat. Kita sayang. Justru yang bikin kita teriritasi. Memfitnah kita. Menganiaya kita. Justru itu yang mesti kita cintai. Because that's Bible. Jadi sedalam apa kita bisa mencintai musuh kita. Segitulah kita mengasihi sesama. Segitulah kedewasaan rohani. Nah, makanya Petrus Kasih Roh berkata, mencintai sesama dan kesalehanmu itu tidak bisa dipisahkan sama sekali. Nah, saya kasih catatan di sini ya. Kasih Yesus yang radikal itu tidak dapat dipisahkan dari kita mengasihi sesama. Alias itu seperti satu koin dua sisi. Hati-hati loh ya. Anda bisa lakukan disiplin rohani. Ini kayak orang Israel tadi, Yesaya 58 ayat 9. Sibuk bekerja buat Tuhan, tapi gagal mengasihi sesama orang yang tinggalnya satu rumah, atau satu kantor, atau satu komsel dengan Anda. Jadi Anda mesti mengetahui hal ini. Allah tidak menghendaki Allah tidak menghendaki Anda dan saya untuk berusaha menjadi lebih mencintai sesama. Tuhan gak maksa Anda, kamu mesti mencintai. Kata harus tuh gak ada. Ingat, ini semua kerjaannya hubungan Anda sama Allah. Manifestasi hubungan Anda dengan Allah, jatuh cinta sama Allah, cinta sama Allah, cintanya dengan Allah, ekspresinya tuh ke sesama. Jadi Anda jangan paksakan untuk buktikan Anda tuh mencintai sesama. Jangan, gak kuat Anda. Allah tuh hanya menghendaki kita untuk nyerap kasihnya, nyedot kasihnya. Kita tuh kayak SpongeBob aja. Sedot serap kasihnya sehingga meluap sampai saking penuhnya di busa itu. Sampai mengalir keluar dari dalam saya, melalui saya ke orang lain. Pokoknya rumusnya ya, kalau Anda mengalami spiritual formation, mengalami pemuritan langsung dari Tuhan, Anda akan sadar bahwa Tuhan tangannya bekerja in you, and Allah akan bekerja through you. In and through, in and through, in and through. Itu udah rumusan saya deh. Oke. Jadi saya mau tambahkan di sini bagi Anda ya. Catat ya. Indikator yang sebetulnya bahwa kita itu dewasa rohani, itu terjadinya di tengah-tengah hubungan yang tidak harmonis.
Semakin banyak orang yang gak cocok sama kita, semakin banyak orang yang bikin kita kesel, mudah bikin kita gampang teriritasi. Anda pernah gak sih ngomong kayak gini? Gue tuh ya kalau lihat lu ya, banyak mau marah lu gitu deh. Begitu lihat wajahmu, nah langsung timbul di pikiran. Ini dia nih, apalagi hari ini. Anda pernah gak ngomong kayak begitu ke dirimu sendiri? Nah, kalau sampai Anda ketemu orang-orang yang seperti itu, oke, apalagi kalau orangnya banyak gitu, yang satu ini yang pernah nginjak gue, ini pernah gosipin gue, ini pernah memfitnah gue, ini gengnya nih, ini wah nih. Terus Anda tuh gejolak sendiri di dalam Anda. Nah, kalau Anda mau tahu bahwa Anda itu betul-betul dewasa rohani apa enggak, terlihat dari bagaimana hati Anda dan pikiran Anda meresponi mereka. Karena saya baru tahu dari pengalaman pribadi saya, mengalami aniaya, mengalami pembalasan yang gila-gilaan deh, pokoknya mau hancurin saya lah pokoknya ya. Ternyata dari pengalaman itu, kan saya hari ini ngajarin pada Anda bagaimana berjalan menjadi kekasihnya Tuhan. Jadi ada hikmatnya, ada hikmatnya mengalami penderitaan seperti itu. Karena saya nggak fokus keluarnya, saya nggak fokus nanti gimana. Nanti gini. Saya fokus ke manusia batin saya, sehari ke sehari. Itu 6 bulan pertama berjalannya sampai sekarang, sehari ke sehari, nggak bisa cepet-cepet. Good, bahwa iman untuk 1 hari, Matius 6:34 kan cukup buat sehari. Kenapa pusingin buat untuk problem hari esok yang akan pasti timbul. Karena hari ini ada permasalahan satu orang, dia akan bawa tuh ke hari besok tuh. Tapi iman Anda cukupnya buat hari ini aja, ngadapin level problem hari ini. Kalau besok dia datang lagi, ada lagi iman baru lagi. Berarti Anda mesti datang ke Tuhan lagi dong. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Berarti Anda mesti dengar fresh revelation of the word. Anda mesti dengar firman yang baru. Untuk dapat iman yang baru, ngadepin bobot kapasitas problem yang akan terjadi. Udah pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Cuman do you have faith nggak? Cukup iman untuk ngadapinya. Nah itu pertanyaannya. Nah Anda kan udah belajar melalui becoming the lover of God. Anda nggak bisa jadi kekasihnya Tuhan tanpa Tuhan mengasihi Anda dulu. Setelah Anda diinfus, dicor sama kasihnya dia, Anda akan jatuh cinta mula-mula tergila-gila. Nah kalau terus konsisten tiap hari, mikirin Tuhan, datangin ke Tuhan, ngomong ke Tuhan. Kayak si Brother Lawrence gitu loh. Terus mikir, paying attention, dia lagi ngapain, jadi suaranya dia kayak apa ya. Aku mau dengar suaranya di tengah kesibukan fisik sehari-hari. Dia fokus ke manusia batinnya. Dan dia bertumbuh mengasihi semua orang-orang yang ada di biara tempat mereka tinggal. Sampai buku Brother Lawrence Practicing the Presence of God itu bukan buku tulisan dia nggak nulis buku. Itu jurnal dia, sisa-sisa yang terkumpul, yang dikompilasi sama generasi muda yang menikmati si Brother Lawrence waktu hidup. Ternyata saya baru baca, oh begini dia hidupnya sehari-hari. Orang yang mengkompilasi itu orang yang menikmati kasih Allah melalui Brother Lawrence. Nah, apakah orang-orang ini orang yang sudah ngerti kasih Allah kayak apa? Apakah mereka bisa mencintai Brother Lawrence kayak Brother Lawrence mencintai mereka? Belum kan? Kan kadar imannya beda-beda. Namun Brother Lawrence terus mengasihi mereka. Sampai mereka berpikir, kok baik sekali nih orang. And then waktu dia meninggal dikumpulin jurnalnya si Brother Lawrence. Sekarang menjadi kehidupannya mereka generasi muda ini. Dan mereka hidup dan menjadi seperti Brother Lawrence. Jadi dengan kata lain, orang-orang yang kita anggap sebagai bikin kita kesel, mamuk, benci dia sampai taraf benci benar-benar deh. Rasanya udah bawaannya mau marah kita kalau lihat tuh orang tuh. Justru itu orang-orang yang sebetulnya menjadi pembuat orang-orang kudus dalam batin kita. Saint maker. Kalau nggak ada orang nyakitin kita dalam penderitaan, kita nggak akan jadi saint maker. Kita nggak akan jadi saint. Nah, orang-orang yang di mata kita musuh itu saint maker. So mereka adalah the gift of God in disguise. Berkat Tuhan yang terselubung. Saya ngomongnya kayak gitu ya, berkat terselubung. So Yesus berulang-ulang ngajarin kita, kau mesti mengasihi loh. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Itu Peter kasih roh berkata, you cannot be emotionally unhealthy
and be spiritually mature. Nggak bisa, karena healthy emotion and spirituality itu inseparable. Nggak bisa dipisahin sama sekali. Jadi kita tuh nggak bisa petak-petakin, kotak-kotakin di pikiran kita. Ini pengertian saya, kepercayaan saya, ini perbuatan saya. Tapi perbuatan saya sama pengertian saya kok nggak sama. Kamu ngerti kan Alkitab berkata kasihilah sesamamu, kasihilah musuhmu. Tapi kok actionnya beda. Jadi saya mau kasih tahu pada Anda, jangan jadi Kristen petak-petak. Jadi Anda nggak bisa ngomong gini loh. Anda rajin berdoa, baca Alkitab, rajin datang ke Bible study, rajin puasa, rajin kelarin baca Alkitab setahun sekali. Itu kan spiritual disiplin Anda ya. Tapi Anda nggak mau mengasihi orang-orang yang sekitar Anda. Then you fail. Anda udah gagal. Oke. Nah ini yang Tuhan sampaikan ke saya, bahwa kamu kok nggak datang ke aku setiap hari untuk aku bekerja di dalam kamu. Nanti kamu keluarin. Saya ambil lagi ya Filipi 2 ayat 12-13 ya. Ini kan udah jelas sekali. Dulu saya dapat ayat ini nih dari, saya pakai Alkitab bahasa Inggris ya. Dari John Bevere. Saya seneng sekali dengerin penjelasan dia ini. Dan saya kalau baca ada Alkitab dari bawah ke atas, saudara. Boleh saya baca dari The Passion Translation ya. My beloved ones. Wow, saya mumpung inget nih, The Passion Translation udah ada di bahasa Indonesianya loh. My beloved ones, just like you've always listened to everything I've taught you in the past, I'm asking you now to keep following my instruction as though I were right there with you. Now, you must continue to make this new life, budaya kerajaan surga ini new life, fully manifested as you live in the holy awe of God, which brings you trembling into His presence. 13. God will continually revitalize you, implanting within you the passion to do what pleases Him. Jadi di ayat 13-nya dikatakan bahwa Passion Translation ya, Allah akan terus-menerus mengvitalisasikan Anda kembali seperti Tuhan mau awalnya. Terus dia implanting tuh kayak implan, ngebasang gigi implan. Sekarang udah nggak pakai bolong-bolong di stambal, tapi pakai implan. Nanti kalau pakai X-ray-nya bunyi, saudara. Itu bikin gigi baru ditanam. Dan Allah terus menanam di dalam manusia batinmu gairah untuk melakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Kemudian apa yang Allah lakukan dalam Anda? Ayo, saya minta, apakah aku hadir apa nggak hadir ya, kata Rasul Paulus. Terus dong, you must continue untuk bikin kehidupan baru ini termanifestasi sepenuhnya. Dengan kau hidup terus dalam pengaguman kau akan Allahmu, yang akan membuat kau gemetar di hadiratnya. Jadi dia ngomong kayak begini loh, Anda tuh mesti ya hidup itu dengan Tuhan, dengan fear and trembling, because Allah tuh terus bekerja di dalam Anda, dan Anda keluarin, work out, kalau bahasa NIV-nya, work out your salvation with fear and trembling, for it is God who both work in you and to do His good pleasure. Terus Anda work it out tuh, in and through you, in and through you. Nah Anda tuh berubah, pasti kepribadiannya, bikin pilihan juga berubah, nilai hidupmu juga berubah, because He is in you and then working through you, and Anda keluarin, manifestasikan. Ini rumusnya Anda mesti hafal, in and through you. Oke. Nah, dengan kata lain, dalam kehidupan keseharian Anda itu bersama Tuhan dalam 5S, slowing down, to stop, silence and solitude and stillness, sabat, okay. Scripture reading, Lectio Divina, Anda mesti benar-benar nih minggu depan ya, Lectio Divina, itu divine reading, di mana Alkitab itu membacain Anda, dan Anda dengar Tuhan ngomong apa melalui Anda untuk hari ini, jam ini. So saya berdoa, praktek disiplin pribadi ini harus mengundang Tuhan, libatin Tuhan, izinkan dan minta Roh Kudus tolong Anda untuk tahu, Tuhan kau lagi ngerjain apa sih di dalam aku. Nah nanti hasilnya orang luar yang berasosiasi dengan Anda akan mengalami perubahan itu.
Oke, kita doa ya. Oh Roh Kudus, terima kasih. Sungguh hanya Engkau yang secara genuine bisa kerja di dalam kami. Memenuhi tabung emosi kami dengan kasih agape-Mu. Kasih yang terus memberi, sekalipun difitnah, dihina, disakiti. Just like Yesus mengasihi Yudas Iskariot. Sampai titik nyawatnya terakhir, gak pernah Yesus benci Yudas. Sama sekali. Dia manggil Yudas temanku. Lord, Kau mau bawa kami ke perjalanan hidup rohani ini ke tempat itu. Baik aku maupun para peserta dari Bible Study ini. Please help us, Lord. Kami tahu Kau tidak akan tinggalkan kami sendirian. Dalam kondisi tidak dewasa. Pasti Kau bawa kami dalam kedewasaan. Supaya kami bisa layak menjadi mempelai. Thank you ya Jesus. Thank you Father. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Thank you everybody. Banyak PR-nya ya. Lakukan cicil-cicil tiap hari. Ingat Yakobus 4 ayat 8. Kalau kau dekat sama Allah, Allah mendekat pada Anda. Have a good weekend. God bless you.